Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan proses wawancara pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Andi Fadia Azahra Baso, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 24. Sebelum kita masuk di proses wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari wawancara yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Jadi, tujuannya itu untuk menggali pengalaman emosional remaja akhir dan dewasa awal dalam mengalami fear of missing out atau FOMO. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan akan sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan di akademik. Adapun durasi wawancara yang akan kita lakukan pada malam hari ini itu sekitar 40-45 menit. Saya akan meminta izin untuk melakukan perekaman dalam proses wawancara ini. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi aktivitasnya apa saja sebelum datang ke sini? Aktivitasnya itu pastinya kita sebagai mahasiswi pastinya kita habis dari kampus. Kampusku itu dari pagi sampai sore. Nah, pulang dari kampus itu habis beberes, terus ngerjain tugas dikit, terus mandi, make up, siap-siap prepare terus ke sini deh. Sepertinya saya melihat Anda sebelum datang di tempat ini banyak melakukan hal-hal yang sangat antusias untuk mengikuti proses wawancara seperti ini. Apakah benar begitu? Betul sekali. Karena sebelumnya saya melihat outfit Anda pada hari ini serta make up-nya yang begitu terlihat sangat cantik dan sangat memperlihatkan bahwa Anda itu sangat antusias dalam mengikuti proses wawancara pada malam hari ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dalam keantusiasannya karena saya sangat merasa dihargai dalam hal ini. Jadi kita mulai masuk di pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda apa yang dimaksud dengan fear of missing out atau FOMO? Menurut saya FOMO itu adalah suatu hal yang mengikuti tren atau mengikuti perkembangan zaman, walaupun itu kadang berguna, kadang tidak berguna, tapi tetap mengikuti zaman. Jadi menurut Anda FOMO itu kadang berguna dan kadang tidak berguna. Apakah benar seperti itu? Betul sekali. Kapan pertama kali Anda menyadari pernah mengalami FOMO? Mungkin awal masuk kuliah sih. Apakah di awal masuk kuliah itu memang pada saat Anda pertama kali merasakan FOMO, atau sebelumnya Anda sudah merasakan tetapi Anda sebenarnya belum sadar bahwa yang Anda rasakan itu FOMO? Kalau bisa dibilang sih untuk menyadarinya itu pas awal masuk kuliah. Tapi kalau dibilang mungkin SMP, SMA itu udah termasuk kegiatan FOMO, tapi belum terlalu merasakan sih karena masih di bawah umur gitu. Jadi yang saya tangkap berarti sebenarnya pada masa SMP dan SMA Anda sudah mulai merasakan FOMO, tetapi belum sadar yang Anda rasakan itu sudah termasuk FOMO. Dan Anda mulai sadar yang Anda rasakan termasuk FOMO itu ketika masuk kuliah. Apakah benar seperti itu? Benar sekali. Baik. Dalam situasi seperti apa Anda biasanya merasa FOMO? Pada saat kita pastinya itu sebagai mahasiswi kan pasti kadang kalau jam istirahat pasti lagi ngumpul-ngumpul kan pastinya. Terus kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, terus pastinya kayak semisal dia bawa sesuatu yang lucu, kayak
apalagi ciwi-ciwi kan. Dia bawa lipstick atau makeup apapun itu, terus kita lihatnya bagus di muka dia, kayak pasti kita tanya cocok gak di muka aku. Kalau misalnya cocok, pasti kita FOMO beli. Oke, berarti saya menangkap bahwa Anda itu tipe orang yang senang berkumpul dengan teman-teman. Apakah benar seperti itu? Benar sekali. Baik. Apakah perasaan FOMO lebih sering muncul karena media sosial atau karena kejadian langsung dalam kehidupan sosial Anda? Kalau dibilang FOMO itu mulai dari media sosial pastinya, karena FOMO itu pasti dimulainya dari kayak kita nge-scroll, pasti kayak tiba-tiba nge-scroll itu masuk lagi ke ranjang, tiba-tiba lihat yang lucu lagi masuk ke ranjang lagi. Berarti Anda merasakan perasaan FOMO itu lebih sering muncul karena media sosial. Jadi pertanyaan saya, ketika Anda melakukan scroll pada media sosial tersebut, kira-kira berapa lama durasinya? Kalau soal durasi sih nggak menentu, pasti kayak kalau melihat hal lucu, pasti kita nge-scroll lagi, ada yang lucu lagi, pasti dilihat terus menerus sampai akhirnya nggak menentu sih waktunya. Jadi biasanya Anda ketika melakukan scroll itu biasa tidak sadar waktu ya? Oh betul sekali tentunya. Oke, baik. Bisa diceritakan pengalaman awal saat Anda merasa takut ketinggalan sesuatu? Pengalaman awalnya itu pada saat kita lihat punya teman, kayak merasa dia punya hal itu, dia punya barang itu, kayaknya lucu deh kalau di aku juga, jadi FOMO deh belinya. Jadi berarti Anda dan teman-teman Anda itu tipe yang sering saling membagikan apa yang Anda miliki. Apakah benar seperti itu? Betul sekali. Baik, apakah melihat aktivitas atau pencapaian orang lain pernah memicu perasaan FOMO pada diri Anda? Iya sih, pernah, karena pencapaian sesuatu di orang lain itu pasti kayak kita minder pastinya, kayak kok dia bisa dapetin itu, seharusnya aku juga bisa dong, tapi dengan cara yang lain. Jadi kayak kita FOMO untuk mendapatkan hal itu. Tadi saya sempat dengar Anda mention ketika merasakan FOMO itu Anda merasa minder. Apakah perasaan minder itu akan mempengaruhi aktivitas Anda di sehari-hari? Untuk hal minder kayaknya itu sebagai acuan untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya, supaya walaupun kita minder, pasti kayak hal minder itu yang membuat kita jauh lebih baik. Oke. Tadi sudah dimention ya beberapa kali kalau perasaan yang muncul itu ada minder. Apakah masih ada perasaan yang lain Anda rasakan ketika merasakan FOMO? Mungkin hal kayak iri, walaupun gak iri-iri banget, tapi kayak irinya itu kayak lebih ke rasa ingin memiliki, rasa ingin mempunyai, atau kayaknya aku juga mau gitu. Dari berbagai perasaan tersebut, perasaan apa yang paling dominan Anda rasakan? Perasaan ingin memiliki sih pastinya. Seberapa kuat kira-kira perasaan ingin memiliki itu saat Anda rasakan? Kalau seberapa kuatnya sih pasti kuat banget, karena pada saat merasakan hal FOMO itu pasti kita punya kayak hari ini aku harus punya itu, kayaknya aku harus check out hari itu juga. Berarti yang saya tangkap ketika merasakan FOMO, Anda memiliki perasaan yang tingkatnya lumayan kuat sehingga ingin memiliki sesuatu yang diinginkan itu harus pada saat hari itu juga. Apakah benar seperti itu? Betul sekali. Seberapa sering Anda mengalami perasaan tersebut?
Kalau seberapa seringnya itu mungkin hampir setiap hari sih, apalagi seorang mahasiswi kan. Jadi mungkin di setiap hari itu ketika Anda berkumpul dengan teman-teman, karena tadi saya sudah menangkap bahwa Anda itu tipe yang suka berkumpul dengan teman-teman. Jadi mungkin perasaan FOMO itu akan muncul ketika Anda lagi bersama teman-teman. Apakah seperti itu? Kalau hal FOMO sih bukan berarti bersama teman-teman aja. Pasti kayak lagi sendiri pun bisa hal FOMO juga. Kayak FOMO untuk pada saat nge-scroll, FOMO untuk pada saat kita jalan juga pasti ngeliat, ih kayaknya bagus deh itu. Kayaknya kalau aku beli itu bagus deh di aku gitu. Baik. Bagaimana biasanya perasaan FOMO itu muncul dalam diri Anda? Apakah tiba-tiba atau dia akan bertahap? Kalau perasaan FOMO itu kayaknya bisa jadi tiba-tiba, bisa jadi bertahap. Kalau tiba-tiba itu biasanya kayak misal yang kita tadi kan yang bawa make up, ya pasti kayak ih tiba-tiba banget FOMO-nya. Kalau bertahap itu pasti kayak lagi mikirin kayak kalau misalnya aku beli itu berguna gak ya, enggak ya gitu. Berarti di antara tiba-tiba atau berharap itu menurut Anda tipe yang merasakan FOMO dominan di arah tiba-tiba atau bertahap? Tiba-tiba sih pastinya. Oke, baik. Jika mengingat pengalaman FOMO terakhir, apa yang pertama kali Anda lakukan setelah menyadari Anda merasakan FOMO? Hal pertama yang disadari itu kayak cocok gak ya di aku, atau kefomoanku ini berguna gak ya gitu. Jadi Anda akan merasakan atau memikirkan terlebih dahulu ya apakah itu akan berguna untuk Anda atau tidak. Apakah benar seperti itu? Kalau pikiran begitu sih tergantung situasi guys sih. Kayak kadang kalau merasa itu, kadang ada yang merasa kayak beli deh walaupun gak berguna, beli aja nanti berguna aja sendiri. Berarti perasaan antara berguna dan tidak berguna itu akan datang secara tiba-tiba saja ya? Iya, tergantung situasi. Oke, baik. Apa yang paling membuat pengalaman FOMO terasa sangat berat dalam kehidupan Anda? Kalau merasa pada saat FOMO itu kayaknya pada saat kita gak punya uang gak sih? Kayak aku mau beli ini tapi gak punya uang kayak gitu, kayak ekonominya gitu. Jadi ketika Anda lagi berada di situasi tidak punya uang itu, apakah Anda akan tetap memaksakan untuk membeli barang itu pada hari ini juga, atau Anda akan sempat berpikir untuk menabung terlebih dahulu dan akan membeli hal yang Anda inginkan itu di waktu yang dimana sebenarnya hal ini sudah tidak tren? Kayaknya kalau hal itu kayaknya aku lebih milih ya nabung. Terus kalau misalnya sementara nabung itu terus udah ketinggalan, ya udah cari yang baru aja yang lebih tren lagi. Oh, berarti Anda tipe orang yang ketika sebenarnya akan menabung terlebih dahulu, tapi ketika uangnya sudah terkumpul dan barang yang Anda inginkan itu sudah tidak tren, Anda akan lebih memilih untuk tidak membeli barang itu lagi dan lebih mengikuti tren yang terjadi pada saat itu juga. Apakah benar seperti itu? Kalau bisa dibilang begitu, iya. Tapi kalau barang tersebut berguna, walaupun udah ketinggalan tren, tetap aku beli sih. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu faktor yang membentuk dan mempertahankan fear of missing out. Menurut Anda, apa yang biasanya memicu munculnya FOMO dalam kehidupan atau dalam diri Anda? Pada saat muncul FOMO itu kayak pada saat kayak kita lagi sama teman-teman, terus teman kita bilang besoknya aku mau pergi konser nih, kamu mau ikut gak? Kan FOMO itu bisa juga dari ikut-ikutan kan, walaupun kita gak suka. Jadi kayak iya ayo deh
aku mau coba nonton konser, beli tiketnya di mana, terus cara perginya gimana gitu. Jadi menurut Anda, perasaan FOMO itu akan muncul walaupun sebenarnya Anda tidak suka dengan kegiatan tersebut, tapi karena dalam kutip ikut-ikutan itu, jadi Anda akan penasaran bagaimana sih sebenarnya kegiatan itu, bagaimana sih sebenarnya barang itu. Jadi Anda akan lebih memilih untuk bertanya lebih lanjut kepada orang yang memberitahukan informasi itu terhadap Anda. Apakah benar seperti itu? Betul sekali, apalagi pada saat kayak ingin nonton konser itu tadi kan, kayak yang dilakukan apa sih di sana? Pasti kita kayak berpikir, kalau aku gak pergi pasti gak tahu, jadi pergi deh supaya tahu. Apakah ada kebutuhan untuk diakui atau mungkin Anda lebih membutuhkan merasa divalidasi sehingga bisa membuat perasaan itu muncul? Kayaknya lebih merasa kevalidasi sih. Jadi kalau merasa divalidasi, bisa diceritakan contoh harapan validasi yang Anda inginkan dari orang sekitar itu seperti apa? Kayak misalnya kemarin-kemarin kan, contoh konser yang tadi kan, orang-orang bilangnya aku gak pernah pergi konser. Terus saya mau dong divalidasi supaya taunya mereka aku udah pergi konser, jadi aku pergi konser. Habis dari konser aku posting di media sosial, terus orang-orang pasti validasi aku, bilang oh ternyata dia udah dari konser. Jadi orang-orang validasinya kayak seperti itu. Jadi Anda akan merasa terintimidasi ya ketika orang-orang mungkin menganggap remeh kepada Anda bahwa Anda belum mengikuti tren tersebut. Bisa jadi. Oke. Apakah unggahan teman, keluarga, atau orang sekitar Anda yang melakukan tren tertentu memengaruhi munculnya perasaan FOMO? Kalau itu sih bisa jadi, apalagi kan orang terdekat kita pastinya. Apakah tekanan dari lingkungan pertemanan berpengaruh terhadap perasaan FOMO Anda? Pastinya sih, apalagi teman-teman itu lebih sering kayak, ih ayo deh kesini, ih ayo deh kesini gitu. Seperti yang Anda sudah sebutkan ya sebelumnya, bahwa Anda memang tipe orang yang suka berkumpul dengan teman, sehingga perasaan FOMO itu kadang gampang munculnya ketika bersama di lingkungan pertemanan. Bagaimana kira-kira bentuknya pada saat perasaan FOMO itu muncul di dalam lingkungan pertemanan Anda? Kayak gimana ya, perasaan FOMO itu pada saat muncul di lingkungan pertemanan, kayak aku mau ya ikut, tapi benefitnya gimana nanti nih, tapi kalau aku ikut nanti ini gimana, kayak perasaannya itu kayak ada rasa khawatir, ada juga rasa ingin mengetahui gitu. Apakah fitur media sosial seperti likes, views, story, atau trending akan membuat Anda itu merasa harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi pada saat itu? Kalau menurut likes, viewers itu kayaknya iya sih, apalagi kayak zaman sekarang itu banyak yang explore dunia alam, kayak pasti iya aku mau juga deh ikut kayak gituan gitu. Berarti menurut Anda ketika Anda melihat suatu konten di media sosial yang likes-nya tinggi, viewers-nya juga tinggi, serta mungkin komen-komenan orang yang memberikan pandangan setelah mendatangi atau mendapatkan barang tersebut, itu akan mempengaruhi Anda. Apakah benar seperti itu? Benar sekali. Baik. Apakah ada nilai atau tuntutan sosial di lingkungan Anda yang sekiranya akan membuat Anda merasa harus selalu update agar tidak dianggap tertinggal? Iya sih, kadang kayak gimana ya, kalau permasalahan itu mungkin anak zaman sekarangnya bilang kudet pastinya. Kalau misalnya kita kudet pasti kayak, ih kayaknya dia kudet deh, seharusnya kita temenin yang nggak kudet aja gitu. Anda sebelumnya di pertanyaan sebelumnya sempat mengatakan perasaan minder. Ini sepertinya tidak jauh berbeda ketika Anda dianggap kudet dengan teman-teman Anda.
Jadi, bagaimana ekspektasi pribadi terhadap diri sendiri ketika Anda dikatakan kudet dengan teman-teman Anda? Kalau misalnya kita dianggap kudet itu pasti kita merasa diri kita kayak seharusnya aku coba gak sih, gak harus ngestak di sini doang. Pasti kayak aku mau coba deh, gak harus gitu-gitu doang gitu. Apakah standar hidup yang ditampilkan orang lain, teman, keluarga, atau orang sekitar Anda itu akan memengaruhi cara Anda menilai diri sendiri? Kalau standar sih seharusnya kayak kalau kita ingin melakukan kefomoan kayak kehidupan orang lain itu kayaknya kita harus berusaha ndak sih, kayak kalau kita mau itu pasti kita harus usahain. Berarti Anda juga kan sempat membahas tentang menabung ya. Jadi memang Anda akan mengusahakan dulu terlebih dahulu untuk mendapatkan tren itu. Oke. Apakah standar itu sudah sebelumnya? Maaf. Apakah Anda pernah merasa harus mengikuti sesuatu agar tetap merasa dianggap dengan teman-teman di lingkungan sekitar Anda? Kalau hal itu sih pasti tentunya kayak kalau gak ngikutin zaman pastinya kayaknya ini orang gak suka di hal-hal gini. Padahal kita sebenarnya suka tapi belum saatnya. Berarti mungkin Anda akan takut merasa tertinggal dalam artian mungkin tidak ditemani oleh teman Anda ketika tidak mengikuti tren, atau sebenarnya Anda bisa biasa-biasa saja? Sebenarnya sih kalau hal itu lebih ke biasa-biasa aja sih, kayak walaupun gak ditemenin perkara gak FOMO, biasa-biasa aja sih. Cuman kayak aku kan orangnya suka individual, kayak lebih suka explore sendiri walaupun orang gak tahu. Tapi tahu gak sih orang mau ikut nge-explore tapi validasinya itu sendiri, kayak aku sudah datangin ini walaupun gak diketahuin orang, tapi beberapa minggu kemudian baru di-post gitu. I see. Jujur saya lumayan takjub dengan jawaban yang barusan Anda berikan, karena sebagai wanita yang mungkin Anda kutip individual, saya juga merasa bahwa saya senang dengan individual, walaupun memang saya juga tipe orang yang suka berkumpul dengan teman-teman, tapi ketika individual itu juga kita menemukan perasaan tersendiri yang mungkin akan merasa kita lebih tenang, lebih bebas saat melakukan hal-hal yang kita inginkan tanpa harus takut diintimidasi dengan orang lain. Baik, menurut Anda mengapa FOMO sangat sulit dihindari di zaman sekarang? Apalagi Anda mention tadi pada generasi-generasi Gen Z banyak yang susah untuk meninggalkan tren atau susah untuk tidak mengalami FOMO. Kalau untuk apalagi generasi sekarang itu, apalagi mahasiswi kan, pasti kayak untuk meninggali FOMO itu susah banget, karena pastinya tanpa kita sadari kita bilangnya gak FOMO pasti, tapi pada saat kita melakukan itu termasuk udah FOMO sebenarnya gitu. Berarti orang-orang zaman sekarang itu memang sering FOMO, cuman mereka tidak sadari ya. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya yang mencakup tentang dampak FOMO terhadap kondisi psikologis dan perilaku. Yang pertama, apakah FOMO pernah memengaruhi suasana hati Anda? Pastinya. Jika iya, kira-kira bagaimana bentuk suasana hati yang Anda rasakan ketika FOMO itu muncul? Kalau perasaan itu pastinya pada saat kita udah mendapatkan hal yang di FOMOi, pasti rasa bahagia karena kita kayak
sudah memiliki apa yang kita FOMO-kan gitu. Jadi pasti Anda ketika mendapatkan hal yang difomokan itu merasa bahagia ya, atau kayak merasa memiliki pencapaian tersendiri. Apakah benar seperti itu? Betul sekali, pastinya. Baik. Apakah FOMO memengaruhi cara Anda dalam memandang diri sendiri? Bisa jadi sih. Apakah FOMO membuat Anda menjadi lebih sering membuka media sosial? Kalau perasaan FOMO pastinya kayak iya lebih suka buka media sosial, kayak kita membandingkan hal-hal yang kita FOMOi dengan hal-hal baru yang muncul. Pasti kayak aku FOMO beli maskara ini, tapi kayaknya aku lebih FOMO yang dia pamerkan di Instagram, lebih pamerkan di TikTok, kayaknya lebih bagus deh. Aku lebih FOMO kayak ini deh daripada yang direkomendasiin temanku gitu. Jadi ketika sebenarnya Anda memiliki barang atau suatu hal yang sebenarnya Anda perlukan, tetapi ketika Anda melihat sesuatu mungkin dari media sosial teman yang ternyata itu sedang tren pada saat sekarang, Anda akan lebih memilih hal yang tren itu daripada kebutuhan Anda yang Anda perlukan sebelumnya. Apakah betul seperti itu? Kayaknya kalau soal itu sih pasti kayak walaupun kebutuhan itu yang kita butuhin, pasti kita mencari juga hal yang mencakup dengan hal yang kita butuhkan. Walaupun itu hal yang tren, pasti kita bandingkan dengan apakah ini sesuai dengan kebutuhan atau enggak gitu. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya tadi di pertanyaan yang memengaruhi cara Anda memandang diri sendiri, Anda menjawab iya. Kira-kira bagaimana bentuk cara Anda memandang diri sendiri ketika Anda mengalami FOMO itu? Kalau bentuk untuk menghargai diri sendiri itu pada saat FOMO, kayak kok aku dapatin itu berguna atau tidak, terus aku ambil itu dapat positif gak ya atau negatifnya aja gitu. Berarti ketika Anda mengalami FOMO, Anda memandang diri sendiri, memikirkan tentang diri sendiri, apakah barang yang Anda butuhkan itu akan berguna atau tidak. Apakah benar seperti itu? Betul. Baik. Apakah Anda biasanya menjadi lebih sering membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain ketika merasakan situasi FOMO? Kalau membanding-bandingkan sih pastinya iya. Pastinya, apalagi kayak punya dia lebih bagus, kok aku enggak. Kayaknya aku mau lebih punya yang lebih kayak dia. Baik, berarti Anda lumayan sering ya membanding-bandingkan Anda dengan teman-teman Anda? Pastinya sih. Baik. Jujur itu mungkin sebenarnya secara tidak sadar sangat mempengaruhi enggak sih di kehidupan sehari kita, walaupun sebenarnya kita tidak ingin ya membandingkan diri, cuman mungkin dari diri kita yang spontan membandingkan diri, jadi kayak kita itu mendistract diri tak lebih rendah daripada orang yang memiliki hal yang tidak kita miliki. Apakah Anda juga merasakan seperti itu? Sangat merasakan sih. Baik, berarti kita mungkin termasuk orang yang mirip-mirip ya. Kita lanjut lagi. Apakah FOMO biasanya memengaruhi aktivitas sehari-hari Anda, kayak ketika Anda belajar, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain? Kayaknya lebih ke belajar enggak sih, kayak misalnya hal FOMO kayak orang belajarnya lebih simpelnya pakai iPad gitu. Kayaknya aku FOMO deh mau belajar pakai itu juga. Kayaknya lebih praktis, lebih simpel, lebih cepat juga gitu. Ketika Anda melihat teman memakai iPad, memiliki cara belajar yang praktis, apakah pada saat itu Anda juga memikirkan untuk memiliki iPad pada saat itu juga, atau Anda akan memilih
menabung terlebih dahulu? Kalau persoalan itu tergantung ekonomi masing-masing sih. Kalau misalnya kita sanggup untuk membelinya kayak untuk besok kayak atau minggu depannya itu pasti kayak beli deh kalau sanggup. Tapi kalau enggak pasti nabung dulu. Oke, baik. Bagaimana FOMO memengaruhi cara Anda saat mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari? FOMO itu bisa menjadi kayak pelajaran enggak sih buat kita kayak pada saat mau beli sesuatu pasti kita pertimbangin kayak kita diajarkan kayak pelan-pelan dulu, jangan langsung beli, nabung dulu, gak harus hari itu juga walaupun kita mau banget hari itu juga kayak kita sebenarnya gak harus langsung, kita harus bertahap. Kayak FOMO itu ndak ada positifnya ada dan negatifnya. Menurut saya, cara Anda mengambil keputusan itu sudah sangat balance sih, karena Anda sadar bahwa kapan waktunya barang itu akan berguna pada Anda atau tidak. Baik, apakah FOMO pernah membuat Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya itu Anda tidak inginkan melakukan itu, tetapi gara-gara situasi FOMO itu muncul, Anda terpaksa atau Anda secara tidak sadar melakukan hal yang tidak Anda inginkan itu? Kayak semisalnya tadi kan kita ada bahas konser. Sebenarnya itu hal yang kayak kayaknya konser itu aku gak suka deh. Tapi karena FOMO ikut-ikutan nonton konser. Terus pas selesai nonton konser itu kita berpikir, loh bukannya tadi aku gak suka nonton, kok aku sekarang jadi suka gitu. Oke, jadi bagaimana perasaan Anda ketika pergi melakukan konser yang sebenarnya itu Anda tidak inginkan, tapi Anda pergi karena Anda merasa secara spontan untuk ikut-ikut dengan Anda? Bagaimana sih perasaan Anda ketika berada dalam situasi konser tersebut? Perasaan awal ikut konser itu pastinya kayak kayaknya orang-orang yang wah gitu masuk konser, karena kan konser tiketnya dibayar kan. Terus setelah itu kita nonton konser ya, aku mendapatkan pelajaran baru. Oh kalau nonton konser gini. Terus setelah itu kita masuk semua. Kirain nonton konser itu kayak cuma nyanyi-nyanyi doang. Ternyata kayak nonton konser itu seru-seruan gitu. Kayak kalau kita lagi capek pastinya kalau nonton konser kayak wow lebih plong pastinya, karena kita lebih meluapkan perasaan. Berarti hal yang sebenarnya Anda tidak inginkan dalam kutip konser bisa membuat Anda merasakan pengalaman baru bahwa ternyata hal itu sebenarnya menyenangkan dan mungkin kapan-kapan Anda akan bisa melakukan pergi konser lagi. Apakah benar seperti itu? Betul, aku akan lagi ikut konser minggu depan. Saya melihat kemiripan lagi di antara kita berdua, karena jujur saya juga agak kurang suka sebenarnya berada di tengah-tengah keramaian, tapi ketika saya memilih untuk pergi konser itu, saya merasakan euforia yang berbeda begitu. Apalagi ketika kita itu kan, mungkin bagi saya sendiri, saya lebih senang mendengarkan musik dalam aktivitas sehari-hari saya. Jadi ketika saya memilih untuk pergi konser, yang dimana konser itu saya mendengarkan suara dari penyanyi langsung yang sehari-hari itu saya dengar. Jadi ketika saya mendengarkan suara aslinya, itu akan terasa berbeda. Dan seperti yang Anda katakan tadi, kita lebih bisa meluapkan perasaan terhadap lirik lagu yang dikeluarkan oleh penyanyi. Apakah Anda juga merasakan seperti itu? Tentulah pastinya. Oke, baik. Berarti kita sudah memiliki dua kemiripan ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Bagaimana FOMO memengaruhi tingkat kepuasan Anda terhadap hidup Anda? Kalau persoalkan tingkat kepuasan sih kayak lebih tingkat kalau di rate itu 9,5/10. 9,5/10 yaitu tingkat kepuasan Anda terhadap hidup ya. Baik. Bagaimana kondisi emosional Anda setelah perasaan FOMO itu tiba-tiba mereda? Kayaknya sih perasaan FOMO itu merendah itu kayak mulai sekarang dah sih ya, merasakan itu karena semakin dewasa, semakin tahu hal yang seharusnya nggak dilakuin, hal seharusnya nggak difomoin, itu pasti terasa sih kalau udah dewasa. Berarti menurut Anda umur itu merupakan salah satu faktor ya bagi perasaan FOMO akan muncul atau tidak. Apakah benar seperti itu? Betul sekali. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi mengelola atau mengatasi FOMO. Yang pertama, apa yang biasanya Anda lakukan ketika mulai merasakan perasaan FOMO? Pada saat mulai merasakan FOMO itu pastinya kayak, aduh, aku mau itu, tapi nggak dulu deh, tapi mau, tapi nggak dulu, kayak gitu, susah kan, bimbang. Berarti Anda terkadang kesulitan ya dalam mengambil keputusan. Walaupun sebenarnya saya rasa Anda sempat menjelaskan tadi dalam pengambilan keputusan sudah sangat balance, tapi mungkin di sometimes di suatu waktu Anda juga kadang merasakan pimpin ya. Baik, apakah Anda pernah mencoba membatasi penggunaan media sosial? Pernah sih pastinya, apalagi zaman sekarang itu lebih ke ingin menyibukkan diri ke hal-hal yang lebih nyata. Kira-kira mengapa Anda melakukan itu saat membatasi diri dengan penggunaan media sosial? Soalnya kalau kita terus-terusan main media sosial, pasti kita kayak lebih ke kecanduan pastinya. Kita gak tahu apa hal-hal yang ada di luar kita, apa yang ada di dunia nyata. Pasti kita tetap berada di lingkungan sosial media itu saja. Saya menemukan kemiripan ketiga antara saya dengan Anda ketika membatasi penggunaan media sosial. Mungkin di sekitar Anda pernah mendengar kata deaktif IG? Yes, Ya. betul sekali. Selama saya hidup sebenarnya saya belum pernah ya merasakan mendeaktif IG saya secara langsung. Tapi pernah dalam suatu hari saya merasa mungkin agak burn out dengan kehidupan sehari-hari saya, dan saya memilih untuk tidak membuka Instagram kurang lebih 3 hari. Dan saya merasakan perasaan yang sangat bebas, perasaan yang sangat enak ketika saya tidak melihat pencapaian-pencapaian orang lain. Dan di situ saya bisa menangkap bahwa dengan membatasi penggunaan media sosial itu sangat penting untuk diri kita tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi itu adalah kemiripan kita ketiga. Apakah Anda juga merasa seperti itu? Tentunya, apalagi pada saat bisa dibilang aku juga pernah diaktif IG. Diaktif IG-nya itu bisa dibilang kayak hampir setengah semester enggak sih? Wow, lumayan lama ya. Diaktif IG-nya bisa dibilang karena hal percintaan. Oke, Tentunya. masalah percintaan ya. Diaktif IG itu untuk gak lihat kehidupan dia supaya kita move on enggak sih? Terus sepertinya saya menemukan kemiripan keempat lagi. Terus setelah itu kita diaktif IG bisa dibilang 3 atau 4 bulan. Wow, lumayan. Wow, lama juga ya. Iya, terus setelah itu teman-temanku bilang, kok kamu gak main ini, kok gak main ini. Terus aku bilangnya kayak Silahkan dilanjut. tidak terekam kalau gitu. Setelah itu aku bilangnya kayak, aduh, kayaknya aku mau aktif IG nggak sih, kayak seharusnya aku nggak nutupin diri nggak sih dari sosial media, kayak orang juga harus tahu aku di sosial media.
kayak aku harus aktifin IG-ku sekarang juga, jadi aku buka. Berarti Anda merasa sebenarnya saat menghindari informasi tentang percintaan tersebut, di akhir Anda mulai merasa sadar ya kalau sebenarnya saya tidak boleh seperti ini. Orang-orang lain juga sadar dan mungkin khawatir terhadap keadaan saya. Apakah benar seperti itu? Ya, betul. Oke, saya izin untuk mematikan datanya yang baterainya lemah ya. Sebentar, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Apakah Anda memiliki cara tertentu untuk mengendalikan perasaan membandingkan diri dengan orang lain? Kalau itu sih bisa dibilang sering membandingkan sih diri sendiri dengan orang lain. Iya, seperti yang kita bahas sebelumnya, memang Anda lumayan cukup banyak menyebutkan tentang membandingkan diri dengan orang lain ya. Kita lanjut. Apakah ada dukungan dari teman, keluarga, orang terdekat yang sekiranya akan membantu Anda saat mengalami perasaan FOMO tersebut? Tentunya sih pasti kalau misalnya perasaan FOMO itu dari orang terdekat kita, ndak sih kayak oh adikku udah dari situ, masa kakaknya enggak, kayak aku harus pergi deh, masa adikku yang bisa aku enggak gitu. Oke, baik. Kapan sekiranya Anda mulai menyadari bahwa perasaan FOMO yang Anda rasakan itu perlu dikendalikan? Pada saat kita kekurangan ndak sih, kayak aduh lagi kere banget, kayak gak usah deh, nanti dulu deh, harus nabung dulu deh gitu. Oke, kira-kira apa tantangan terbesar yang Anda rasakan dalam usaha mengendalikan perasaan FOMO Anda? Kalau merasakan pengendalian FOMO itu pada saat sesuai yang tadi yang aku bilang, ekonomi pastinya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang mencakup tentang refleksi dan makna pengalaman fear of missing out. Yang pertama, menurut Anda, apa makna FOMO dalam kehidupan sehari-hari? Makna FOMO untuk kehidupan sehari-hari itu kayak sesuatu hal yang diikutin, mengikuti tren, tapi kadang positif, kadang juga negatif. Baik. Selanjutnya, apakah FOMO memengaruhi cara Anda berinteraksi dengan orang lain? Sangat sih, sangat. Baik, menurut Anda, apakah FOMO ini membawa dampak positif atau negatif dalam hidup Anda? Ada positif dan ada negatifnya juga sih. Kayak positifnya itu misalnya kayak aku beli sesuatu, kayak barang, kayak Crybaby, tempat pensil dari Crybaby, kayak itu berguna untuk ke kampus, untuk alat-alat tulis aku pastinya. Terus kalau negatifnya sih kayak kita beli hal-hal yang bisa dibilang lucu tapi gak berguna, kayak untuk dipajang aja gak berguna gitu. Oke, baik. Jika membandingkan diri Anda sebelum dan sesudah mengalami FOMO, kira-kira apa yang Anda rasakan dalam perbedaan tersebut? Kalau membandingkan antara sesudah dan sebelum itu pastinya ada banyak perbedaan. Kalau sebelum itu pasti kayaknya kayak aduh aku mau beli ini, tapi uangku gini. Jadi uangnya itu untuk beli kefomoan doang. Terus kalau yang sesudah FOMO itu pastinya kayak aduh ada sisa uang nih, kayaknya untuk nabung deh, untuk beli hal-hal yang berguna. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jika Anda merangkum pengalaman FOMO dalam satu kalimat, bagaimana Anda akan menggambarkannya? Kalau dalam satu kalimat sih kayak menurut saya kefomoan itu hal yang ada kalanya harus dan tidak harus untuk diikutin. Baik.
Menurut saya itu sudah sangat merangkum ya untuk mungkin orang-orang bisa mendefinisikan FOMO itu seperti apa. Baik, apakah ada pengalaman lain terkait FOMO yang ingin Anda ceritakan tapi belum sempat disampaikan? Kalau pengalaman FOMO itu bisa jadi hal-hal yang sebenarnya menurut kita itu bukan hal FOMO, tapi kita udah lakuin gitu. Kayak misalnya kita pada saat kita liburan, terus kita melihat hal-hal yang kayaknya itu lucu deh, orang-orang keliling Malino menggunakan ATV. Nah, kayaknya aku mau naik ATV juga deh supaya bisa keliling-keliling lihat lingkungan Malino gitu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum wawancara diakhiri? Kalau hal lain itu kayak orang-orang yang masih terbilang masuk dalam lingkungan FOMO itu, kalian harus bisa membandingkan apakah itu berguna, gak berguna, atau negatif, positif, karena FOMO itu bisa juga menjadi hambatan untuk kita ke depannya. Baik. Jadi itulah proses wawancara kita pada malam hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, kesediaan, dan keterbukaan Anda dalam memberikan pengalaman. Informasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat untuk membantu penelitian kelompok kami. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam proses wawancara berlangsung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.